Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STID GNU Kabupaten Indramayu, manajemen dakwah akan mengupas tuntas tentang sejarah dan asal muasalnya wayang potel di kediaman Padepokan Sabda Pandika Cikedung Lor. Cikedung, mohon maaf Cikedung. Bersama pimpinan beliau, salah satu dosen juga dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Nahdlatul Ulama Indramayu. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Ibrahim Nawawi. Monggo yai kopi diunjuk deh. Nah, aduh. Pripun yai sejarah asal muasale terciptanya gamelan atau karya seni wayang potel? Itu sebenarnya berawal dari sebuah perjalanan dakwah yang terinspirasikan oleh sebuah pemahaman bahwa yang namanya dakwah itu satu harus inspiratif, kemudian menghibur, informatif, ya ada sedikit provokatifnya juga yang namanya dakwah itu kan. Kemudian kita kumpul bersama dengan para budayawan, para ahli naskah dan seterusnya, kemudian timbul untuk membuat sebuah bentuk wayang yang ada di Indramayu. Itu namanya wayang potel. Wayang potel itu kalau dari bahannya sih sebetulnya dari kertas, kemudian dibubur, dicampur dengan lem, kemudian dibentuk menjadi sebuah wayang. Yang membuat itu kiai sendiri apa? Nah, kita itu kan ada 5, ada bahasa kita pancanata, pancaniti. Panca itu 5, niti itu yang menata. Jadi wayang potel ini tidak bisa lepas dari pancaniti. Orang 5 orang yang membuat, yang punya inspirasi, yang punya inovasi ini. Pertama Kitarka Hanacaraka. Beliau nih orangnya. Ini beliau nih ahli naskah ini. Sudah terkenal ini, sudah sampai nasional, bahkan internasional. Dan ahli naskah, jadi membedah tentang naskah kuna, beliau nih ahlinya. Kemudian lagi ini masuknya di budayawannya. Kemudian intelektualnya itu ada Ki Mengku Supendra ya. Beliau nih ya adalah intelektual dalam bidang budaya. Beliau juga seorang sastrawan juga, dan ahli pantomim juga, guru SMA. Kemudian yang ketiga itu Bapak Darman. Nah, Bapak Darman ini yang lulusan Sekolah Tinggi ISI Institut Seni Rupa Indonesia Yogyakarta. Nah, beliau lah yang membuat wayangnya itu, yang kertas dibubur, kemudian dicetak satu, membuatlah sebuah wayang. Kemudian yang keempatnya Kidalang Karno, itu yang memasuki ruh wayangnya, berbicara tentang budayanya. Dan yang kelima saya sendiri yang mencoba untuk memadukan 2 unsur ini, satu budayawan, keduanya intelektual, kemudian disatukan menjadi sebuah pergerakan. Makanya saya sering mengatakan bahwa wayang potel ini sebetulnya bukan hanya pertunjukan, tidak hanya pegelaran, tetapi ini adalah pergerakan. Satu, pergerakan dakwah, kemudian kedua, pergerakan budaya, ketiga, pergerakan intelektual. Pergerakan dakwahnya itu ya saya sendiri yang coba untuk merangkum semuanya. Kemudian pergerakan dakwahnya tadi dengan pertunjukan gelar seni. Dan intelektualnya itu dari Kitarka membedah naskah. Itu yang saya sebut sebagai pergerakan intelektual. Jadi ada pergerakan dakwah, pergerakan budaya, dan pergerakan intelektual. Nah, kemudian setelah kita kumpul, mengapa dinamakan wayang potel ini? Ya tercetuslah karena pas lagi pembukaan pertama, lagi apa istilahnya? Buka panggung. Istilah buka panggung itu pas lagi perang itu ada wayang yang potel kepalanya. Itu dari segi dohir ya, segi dohir. Kemudian jamaah merespon itu, kemudian kita berembuk, tercetuslah, udah dinamakan aja wayang potel. Potel itu memang terpisahnya
anggota tubuh manusia itu namanya potel. Tetapi karena kita adalah sebuah pergerakan dakwah, maka potel pun harus dimaknai sebagai sebuah filosofi. Maka dia ngomong itu potel itu adalah potret eling. Potret eling manusia. Sebab apa? Sebab setiap wayang itu kan memiliki wajah. Setiap wayang memiliki karakter. Nah, karakter ini yang akan kita bawa menjadi sebuah pertunjukan. Makanya wayang potel ini adalah sebetulnya adalah potret elingnya manusia untuk menggambar. Makanya tidak ada yang dalam setiap pertunjukan kita ya mengangkat problematika sosial, kan? Problematika sosial, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita angkat menjadi sebuah tema. Potel. Jangankan kita setidaknya saja terkenal di singa padang pasir nah potel dulu. Itu yang ya itu mengapa dinamakan sebagai wayang potel. Kurang lebih sejak tahun kapan ya wayang potel ini berdiri? Kalau nggak salah 2 tahun kemarin ya. 2 tahun kemarin pas 17 Ramadan gitu. Pas 17 Ramadan kita kumpul-kumpul, kemudian wayangnya itu sudah garing kan? Kemudian kan masih panas kunku. Wis garing baru kemudian kita. Pas tanggal 17 Ramadan 2 tahun yang lalu berarti 1439 baru kita mengadakan. Selama 2 tahun itu hambatan yang terbesar dialami oleh wayang potel itu sendiri apa ya? Dalam dakwah Ya, kalau hambatan secara serius memang tidak ada. Cuman paling hambatan di ini saja. Apa namanya? Mencoba untuk memadukan antara kisah wayang dengan realitas sosial. Kira-kira nih musim sekarang nih musim apa nih? Kemudian kita masuk di lakon. Tetap saja lakon tidak boleh lepas dari pakem kan? Lakon itu tidak boleh lepas dari pakem wayang. Dan kita hubungkan dengan realitas sosial. Nah, kemarin aja cerita yang di apa namanya itu tentang garem takon sahadat atau cungkring kawin. Itu kan kita tidak bisa lepas, misalnya cungkring kawin tidak bisa lepas dari cerita pewayangan si cungkring itu sendiri. Cungkring tetap saja nanti kan ketemu dengan seorang perempuan, arane cungkringnya diarani Langkung Kusuma, kemudian istrinya namanya ini, tetap tidak boleh lepas itu dari wayang. ya. Yang ngapunten, slogan atau nama ciri khas dari wayang potel kalau al-maufirlah itu kan kelenteng. Siapa namanya? Kelenteng. Ya. Kalau jenengan sinten nami? Kalau di kita memang belum memunculkan itu. Sebenarnya kita sudah punya namanya Mang Dalban, Laksijal itu sudah. Itu kan Dalban itu ciri khas tokoh Dermayu sebetulnya. Ini belum ada yang angkat juga sebenarnya. Tokoh Mang Dalban ini siapa? Yang walaupun secara filosofi Dalban juga bagus. Dalban kan kandak gede. Yang namanya kandak gede itu apa saja masuk. Nah itu kan kita kan seperti itu. Kayak kandak gede apa mereka mancing. Haji maning barang sing halal. Walwal itu namanya Mang Dalban. Cuman untuk sementara ini kita masih memunculkan tokoh-tokoh wayang asli. Kayak Semar, kayak Cungkring. Tetap makanya kita wayang kita cuma ada 9. Karena kita punakawan saja yang kita tampilkan, tidak menampilkan tokoh-tokoh dari Pandawa, dari Astina untuk dialognya ya, untuk dialognya. Tapi ketika misalnya muncul dalam sebuah peperangan kita munculkan wayang kulit. Jadi kalau wayang kita nih, wayang kulitnya ada, wayang golatnya juga ada. Cuman golat yang kita tampilkan itu bukan golat Jepang, bukan golek yang persis yang di Sunda. Ya, betul. Ya. Kalau di Sunda itu kan goleknya ya ada Larsijan, kemudian ada cepot, andalan cepot. Kalau kita memang goleknya golek wayang Purwa yang ada 9 itu. Terus bentuknya juga ya yang bentuk wayang Purwa. Ya. Purwa. Apunten Yai, harapan terbesar untuk kaum milenial sekarang ataupun lebih umumnya memiliki wayang potel ini memiliki sebuah tujuan atau harapannya
Itu bagaimana ya? Ya, yang pertama memang yang dari awal juga kita bahwa wayang potel itu sebagai media ya, sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual, itu awalnya. Kemudian yang kedua, yang menurut saya juga dari segi budaya, saya mengharapkan bahwa generasi milenial ini mengerti dan memahami tentang budaya lokal, terutama tentang wayang. Artinya ya kalau mencintai sih ya terlalu tinggi lah, ya minimal ada respect, Tahu dan ya, paham. tahu dan paham tentang masalah budaya kita. Salah satunya adalah tentang wayang. Sebab ya memang ya kalau di daerah-daerah Jawa itu mengapa kok wayang kok banyak yang nonton? Tidak hanya ratusan, ribuan, sampai halaman penuh yang namanya nonton wayang. Tapi kita di Indramayu itu kan ada perbedaan memang. Iya. Kalau di Jogja, daerah Jawa Timur tuh yang nonton tuh manusia. Kalau kita kan seringnya nangkepnya di kuburan. Oh, iya. Jadi yang nonton tuh orang mati. Yang nontonnya kan sedikit tuh. Karena kita makanya tidak ada dialog di sana. Kalau antara dalang dengan penonton itu tidak ada dialog. Nah, saya mengharapkan wayang potel itu ada dialog antara dalang, kemudian pancak dan juga penonton. Ada dialog. Makanya kalau kami tidak pakai telir, bebaskan saja, kosongkan saja. Ya. Nah, terus gini ya, tentang adanya wayang potel ini, tanggapan dan respon masyarakat yang sudah ikut andil dan ikut serta untuk bahasa kasarnya tuh nanggap. Kan bagaimanapun juga dari orang yang pernah nanggap itu punya kesan. Apakah pernah mendengar kesannya bagaimana? Ya bukan berarti pengen dipuji sendiri, bukan. Iya. Itu memang harus ada orang yang survei ya. Kalau kita kan asal usulnya memang ini ya bukan nangkap wayang modelnya asal usulnya, tapi ngundang ceramah, balik. Kemudian karena saya punya grup wayang model, saya tawarkan gimana kalau pakai wayang dengan media. Bagus ya. Berarti kan fokusnya kan di ini di ceramah ini, di balik. Tapi juga ada yang ya kemarin kok musiknya sedikit gamelannya, tapi kok ramai juga. Tanggapan Masyarakat. Kan kalau wayang besar kan musiknya gamelannya kan banyak ya. Kalau kita kan cuma paling ada berapa, ada 7 ya Ki ya. Ya ada 7 alat gamelan. Tanggapannya seperti itu. Kalaupun tanggapan secara ini apa ya? Secara budaya ya macam-macam juga sih. Tanggapannya begini, ya ada di sini. Tanggapannya itu ada yang negatif, pasti. Kok di masjid kok tanggapan anak wayangnya? Nah itu. Tapi menurut Kitarka inilah sebenarnya katanya mengingatkan kembali tentang cerita naskah-naskah zaman dulu perjuangan para wali. Dan wayang itu kan ditangkapnya di masjid. Dan itu memang dulu nggak pakai panggung, nggak pakai pelir, ya lekoran. Kita pengennya wayang potel juga seperti itu, pengennya lekoran aja, nggak usah pakai panggung, nggak usah pakai kursi, lekoran nggak begitu. Jadi pengen kembali seperti itu ya, walaupun ini juga masih cita-cita Pak. Memperbaharui untuk kira-kira bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, ampunten ya kula potong. Selanjutnya tentang wayang potel ini, apakah ada suluknya kayak semacam suluk itu tidak menghilangkan asli pakem wayangnya? Kan karena begini, karena sekarang kan banyak, mohon maaf, dari wayang yang lain kan diganti dengan laras peluknya dengan nyanyian Jawa atau bagaimana? Apakah yang dipakai suluk saja? Ya tetap kita sebagai menamakan diri sebagai wayang hotel, wayangnya tetap kita bawa. Artinya pakem pewayangan masih tetap saya bawa. Misalnya ada suluknya, ada nyandranya, itu tetap saya bawa. Makanya kalau di kami itu Jawa dia dalang, kadang-kadang dalangnya kiranya 1, kadang ada 2, ada 3. Misalnya di situ ada dalang asli, ya kok enggak. Artinya tidak monoton saya sendiri, enggak.
Sini ada tokoh dalang, ya memang nggak naik. Contohnya mah kongkon suluk tak, kongkon nyandra tak. Ini memang ini tidak ansih pertunjukan wayang. Ini adalah sebuah pergerakan. Kita ingin kira-kira para budayawan kira masuk, kemudian ya mangga yang bisa puisi ya puisian yang kono, sing bisa ngidung yang ngidungan yang kono. Sing misalnya gak ada yang bisa puisi Jawa karena apa, kan bahasa Jawa guritan ya mangga naik. Kita memang bukan ansih pertunjukan wayang, kita ini adalah sebuah pergerakan yang ya pokoknya mah harus kono anak kabeh. Saya begitu. Nah, terus dari segi penampilan, apakah sama dengan, mohon maaf, wayang-wayang yang lain, dimulai dari jam sekian, selesai jam sekian. Kalau wayang potel itu sistem acaranya bagaimana ya? Kalau kita kan seperti pengajian sebenarnya ya, kita harus ditarik lagi, kita nilai sebagai pengajian, dakwah. Makanya acaranya aja jam 8 itu nenalo ya Ki ya, nenalo sekitar 30 menit. Berarti setengah 9. Setengah 9 nanti sambutan-sambutan. Kayak pengajian ya, sambutan dari tuan rumah, dari aparat desa, kecamatan, dan juga ada koriknya. Ngaji. Habis ngaji, selesai, baru kemudian diserahkan kepada wayang potel. Kira-kira jam 9 itu sudah mulai. Dan saya masuk itu biasanya jam 10. Berarti kan 2 jam, selama sampai jam 12. Selesai ya kayak pengajian, baru sampai subuh sampai kita jam 12 selesai ya kayak pengajian aja. Ini yang menggelitik ya, ada wayang potel, wayang itu identik dengan sinden. Apakah di wayang potel ini ada juga sindennya? Ya. Bahkan kalau kita di sinden kita sebanyak-banyaknya pengennya. Kenapa? Karena kita ini pengen memadukan antara dakwah, kemudian budaya dan intelektual. Kalau dakwahnya nanti saya masukkan sholawatannya kan banyak nih, maka harus mencari sinden yang bisa sholawat. Kemudian ada lagi yang sinden yang juga pakai pakem, ada yang bendrongan, ada bayuman, ada tayuban. Nah kita ajak mereka. Artinya memang kan tidak bisa nih dia seorang pensolawat, kemudian juga seorang ahli masalah tembang. Ada yang nah, ini kan ada dua berarti. Jadi sholawatannya masuk dan kita ngambil sinden. Sinden tuh orang yang menyanyikan sebuah narasi, namanya sinden. Lanang ya pada sinden. Waranggana ke sinden. Kemudian lagi yang dari pakemnya kita ikutkan. Kemarin sempat jejer berapa sinden? 3. Ya, ada 3 sinden. Bahkan ada 4. Ya, kalau nggak keberatan punten ya bisa ditunjukkan wayangnya. Ya, sebelum saya maka langsung kita wawancara gantian kita. Nah, sesepuhnya ya. Sebelum menindaklanjuti, kami dari mahasiswa STIPI NU Kabupaten Indramayu mau menanyakan tentang bagaimana sih asal muasalnya wayang potel yang saat ini lagi booming khususnya di Indramayu, dengan merebaknya hiburan-hiburan yang ada di Indramayu. Ternyata dari Indramayu muncul sesosok Ki Entus Indramayu yang namanya Kiai Haji Ibrahim Nawawi. Kiai Haji Ibrahim Nawawi tidak lepas dari kaki tangan teman-temannya yang namanya Ki Tarca. Nah, sumber inspirasi pawayang itu dari mana, Ki? Khususnya wayang potel. Kalau pengertiannya kan sudah dijelaskan Mama Yai. Nah, saya sendiri dari Sanggar Aksara Jawa Indramayu. Mengapa bergabung dengan Padepokan Sabda Pandita Ratu? Dalam hal ini khusus pertunjukan wayang potel ini. Kami sudah lama mencoba mengumpulkan naskah kuno yang ternyata di dalamnya itu banyak terkandung informasi budaya, ajaran, sejarah, dan lain sebagainya. Nah,
Maka melalui wayang potel ini kami mencoba mengangkat kearifan lokal yang mungkin dianggap sudah terpendam agar bisa muncul. Ya, contohnya misalkan ini dari naskah Siti Hasanah ya, di dalamnya itu ada ajaran-ajaran tasawuf yang dulu ditembangkan pada sebuah majelis. Ini bagaimana naskah ini bisa eksis kembali di Indramayu, bisa dikenal lagi oleh anak cucu kita. Ya, salah satunya propagandanya adalah melalui wayang potel. Dan alhamdulillah dengan pergerakan ini saya juga sama Mama Yai sering sekali diperkenankan untuk memperkenalkan diri di saat pertunjukan itu, dan saya juga terkadang diminta sama teman-teman panitia penangkap itu untuk menelusuri jejak leluhur. Misalkan kita ditangkap di sebuah situs misalkan, itu kami diminta mencari atau menceritakan jejak leluhur yang ada di situs tersebut. Misalkan Pangeran Surasakti yang lebih dikenal di kompleks Buyut Anjing Jangkung, itu kita pernah. Ya, tentu kita ke depan tuh harapannya adalah apa ya, masyarakat menjadi lebih jeli, masyarakat menjadi lebih tahu mana yang tuntunan, mana yang hiburan gitu ya, mana yang tontonan. Ya, jangan hanya apa ya, hanya sekedar tontonan saja, tuntunannya nggak dapat. Justru yang saya amati sekarang adalah banyaknya itu hura-hura tanpa disadari oleh mereka bahwa ini adalah dianggap tuntunan. Ini adalah warisan wali, budaya warisan wali, padahal di dalamnya itu banyak sekali, mohon maaf, kadang-kadang meninggalkan ajaran-ajaran daripada. Nah gini, ngapunten Ki, perihal masalah pesan-pesan untuk generasi milenial saat ini, ya, karena bagaimanapun juga generasi saat ini kebanyakan ya dengan bayang seperti itu tuh bagaimana? Salah satu kemunduran moral generasi kita kan karena menurut saya meninggalkan petuah-petuah atau ajaran-ajaran leluhur yang baik yang dituturkan melalui tradisi lisan ataupun yang sudah tertulis di dalam naskah-naskah kuno. Jadi kami bergabung dengan Padepokan Sabda Pendeta Ratu terus semangat untuk mengangkat nilai-nilai leluhur ya melalui pertunjukan wayang potel. Terima kasih Gitarka atas pemaparannya tentang dakwah Islam memadukan budaya dengan tradisi yang disempurnakan dengan metode dakwah. Kita kembali lagi ke sang inspirator, yaitu Bapak Kiai Haji Ibrahim Nawawi, untuk mohon maaf ya, untuk melihat ya kayak apa sih wayang kayak potel. Gimana sih wayang potel itu pertunjukannya. Ini salah satu tokoh dalam pertunjukan potel. Kita tetap saja memakai tokoh pewayangan, wayang purwa ya. Kalau wayang purwa itu lakonnya memang tidak lain Mahabharata dan Ramayana. Kalau wayang purwa, jadi goleknya ini bukan golek cepak. Kalau golek cepak itu kan berbicara tentang babat ya, Cirebon, babat Dermayu, babat Wayangan dan sebagainya. Tapi yang kita pakai adalah wayangnya, tokoh wayang purwa. Jadi sementara ini masih tetap namanya Semar. Masih tetap Semar. Walaupun suatu saat kita juga kalau ini masuk dalam gila tokoh Indramayunya gitu. Dan kita sebut tadi Mang Dalban, iya. Lenteng.
Kalau di Ki itu Selentang. Selentang dan Bukit. Iya, mudah-mudahan di Indramayu ada Mang Dalban muncul. Oh, Lamsijan. Iya kan Selentang dan Bukit dibuat kita tetap masih pakai wayang purwa. Ini Semar, kemudian yang ini gareng ini. Oh, gareng. Bentuknya model begini. Ya bentuknya bentuk wayang, bukan bentuk milenial ini. Iya, iya. Artinya kita masih tetap pakai itu. Jadi ini bukan bahan dari kayu yang Bukan, yang umumnya. ya, Ini ini sebagai umumnya. nilai Betul. perpaduan seni. Ya, ini bukan kayu. Bukan kayu. Umumnya wayang golek itu terbuat dari kayu ya. Dari kayu. Nah, kita ini terbuatnya dari kertas. Kita bikin ya tadi kertas dibubur, dicampur, kemudian dibentuk. Ya lumayan berat ini. Iya. Semar ini paling gede ini. Paling gede. Semar dan Bagong yang paling besar. Jadi makanya kalau dalam perang juga bukan dia yang perang. Kita munculkan wayang kulit kalau perang. Jadi kalau perang itu bukan ininya yang perang, tapi kita munculkan Wayang kulitnya. Karena enteng nih. Kalau ini kan berat nih. Ya lumayan di dalam sampai nggak kena Keringat. keringat sampai. Ngapunten Yai, untuk meyakinkan kita sebagai generasi milenial NU sekarang, pengen tahu bagaimana caranya mempermainkan dengan suara khasnya Yai. Kalau Semar itu kan apa bahasa Dermayu. Oh iya. Maka bilangnya bapak buat gareng, cungkring, itu model. Dan sekali lagi wayang potel itu kalau berbicaranya mohon maaf, Iya. hari di potel kadang-kadang juga sering keluar pakem. Ya bahasanya ya terserah Kidalang. Iya. Beli kudu kayak Semar asli, dalang-dalang yang lain yang enggak. Kita biasa seperti seorang ayah dengan bahasa kita. Berarti ngapunten, berarti reangnya muncul. Reang muncul. selalu. Oh, reang itu ciri khas Indramayu, reang. Iya. Itu salah satu ciri khas Indramayu. Iya. Iya. Kin mereang gede ge. Iya, Itu bahasa. Ya, tapi kita juga tidak menafikan nanti karena wayang potel ini sebuah media, tetap saja kita juga menampilkan wayang-wayang ininya. Ada, tidak lepas dari pewayangan ya. Karena kita memang wayangnya wayang purwa, ya kita tetap saja menampilkan wayang kulitnya. Jadi kita nih, bila perlu suatu saat nanti kita bikin juga wayang suketnya, atau kemudian wayang klitiknya. Jadi di sana ada semacam pergerakan pengenalan budaya. Bahwa ternyata wayang itu tidak hanya wayang kulit. Ada wayang klitik, ada wayang beber, ada wayang suket, ada wayang dulu, ada wayang revolusi yang saya pelajari ya, banyak sekali bentuk-bentuk wayang. Suatu saat mah gawe sing suket atau wayang klitik sing kayu kan. Kita hanya ingin mengenalkan kepada generasi milenial bahwa ternyata memang para leluhur kita menciptakan sebuah budaya itu sangat varian, sangat bervariatif. Ya, tergantung masa waktu itu. Wayang beber kan masanya zaman siapa? Zaman Sugeng Purbangkara, zaman mana ya, masih Jayabaya. Nah, ya ini untuk yang terakhir pesan untuk kita sebagai mahasiswa GNU umumnya generasi milenial yang saat ini vakum dengan tradisi dan budaya leluhur. Monggo, bagaimana ya? Kita sebagai generasi sekarang tidak bisa lepas dari masa lalu. Kita bisa ada sekarang ini gara-gara ada masa lalu. Nah, masa lalu itu adalah sebuah produk budaya. Makanya kalau orang ngerti tentang budaya ini adalah sebuah hasil kreativitas intelektual sebenarnya. Kita bukan melihat ininya, tapi kita menghargai hasil
kreativitasnya itu, apalagi kreativitas intelektual yang pernah digawangi oleh para wali, ini susah loh. Coba Kang kita bayangkan, zaman itu, zaman Hindu Buddha, Sunan Kalijaga berani menampilkan sebuah lakon Dharma Kusuma Babar Sahadat. Bahkan Dharma Kusuma dikatakan dia itu tidak mampu masuk ke surga. Waktu itu yang nonton orang Hindu. Bayangkan Dharma Kusuma, Puntadewa sebagai tokoh orang Hindu beli bisa mancing surga. Apa beli wanian Bapak Moko? Yang dihadapi orang Hindu beli bisa mancing surga. Artinya ini sebetulnya adalah dulunya ada perlawanan budaya. Bahkan masuk dalam perlawanan keyakinan. Sampai berani. Nah, kitanya sekarang sebagai generasi muda sekarang itu mari kita gunakan ini budaya ini sebagai sebuah alat media untuk perubahan. Apapun itu. Walaupun sekarang juga banyak orang yang mengatakan ya musyrik ini kan kayak berhala. Musyrik iya. Ini kan kayak berhala. Bid'ah. Ini kan berhala ini ya Allah. Tapi dia tidak melihat bahwa ini adalah sebuah hasil Karya seni. Ini yang kita harus hargai. Itu mahal. Budaya itu mahal. Apalagi hasilnya. Dikira beli mikir kita. Lakon loh. Bayangkan saja lakon, kalau lakon di Hindu sana itu di aslinya ya. Drupadi itu kan istrinya 5, suaminya 5. Tapi nangapa nih kayaknya dari siji? Itu kan perubahan. Siji kan memang. Drupadi ya istrinya Dharma Kusuma, Arjuna gue mane, Bima gue mane. Tapi kalau lakon asli itu kan suaminya kan 5. Pandawa 5. Coba bayangkan, berani merubah struktur itu. Itu masuk dalam acara. Kemudian Begawan Dorna itu baik kan? Aslinya. Aslinya di sana. Tapi mengapa sekarang di sini ya Jawa Timur Cirebon itu menjadi tidak baik? Kacor. Ini perubahan perubahan intelektual. Menurut saya itu adalah hasil kreativitas. Dan itu yang bikin bukan orang sembarang. Iya. Main-main itu. Makanya kepada generasi muda sekarang kita jangan lihat bentuknya, tapi kita lihat semangatnya, kita lihat prosesnya, kita lihat ini adalah sebuah hasil kreativitas para leluhur. Iya. Dan terakhir ya, apabila dari kita generasi muda atau warga-warga masyarakat khususnya Indramayu pengen dari bahasa kasarnya pengen nanggap, iya, bagaimana caranya ya? Mendi tempate, mendi parane dermokcuk tanpa larapan piring abang ning panjunan nggih. Ning ngendi gini ya wayang hotel? Tinggal datang di Padepokan Sabda Cikedung. Alamatnya di Desa Cikedung, asli Cikedung. Asli Cikedung. Cikedung, RT 4 RW 5. Kecamatan Cikedung. Indramayu. Jadi silakan datang atau ke Pancaniti yang membuat inspirasinya nih ada 5 orang. Saya tetap saja Pancaniti ini adalah sebuah inspirator, sebuah kekuatan, sebuah semangat. Gak bisa. Sebab itu tadi saya kembali, ini adalah pergerakan, bukan hanya pegelaran selesai sudah. Makanya saya ajak para budayawan, para intelektual, mari kita bergabung, para budayawan bergabung, para dai mubalik bergabung, intelektual juga bergabung, mari untuk melihat bahwa apapun itu adalah sebuah media. Jangan menyalahkan medianya. Medianya begini-begini, jangan menyalahkan media. Media tergantung kita yang menggunakan. Ya, terima kasih mahasiswa Setia NU Prodi Manajemen Dakwah sudah ngopi bareng Kiai Haji Ibrahim Nawawi tentang wayang potel yang ada di Indramayu. Mudah-mudahan pegelaran wayang potel yang dipimpin oleh Bapak Yai Ibrahim Nawawi mudah-mudahan bisa mendobrak generasi muda kembali kepada tradisi leluhur kita. Terima kasih. Allahumma fiq laqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir saya pesan kepada generasi muda Nahdlatul Ulama untuk sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Nahdlatul Ulama. Saya termasuk salah satu
dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Nahdlatul Ulama. Ada praktisi, ada teori. Teorinya ada dakwah dan praktisinya masuk dalam format wayang potel. Ini praktisinya ini. Jadi prakteknya apa? Ya di sini. Itu dakwah. Oke, terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Ya, mari gabung di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Komunikasi Indramayu di gedung PCNU Kabupaten Indramayu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.